wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat para hadirin yang telah menghadiri persidangan pada hari ini. Perkenalkanlah kami dari kelompok 7, Hukum Acara Praktik Peradilan Agama dengan dosen pengampu Ibu Saidah Sekar Dewi Kuslung, SHMH, akan mensimulasikan persidangan dengan kasus gugatan cerai dengan nomor register 005-PDTG-2025 Tanjung Karang antara gugatan perceraian antara Asila Putri Timur sebagai penggugat dan Jody Saputra sebagai tergugat. Perkenalkan, saya Winnie Ismanto sebagai panitera pengganti pada hari ini akan memandu jalannya persidangan. Sebelum melanjutkan persidangan, perizinkanlah saya sebagai panitera pengganti untuk membacakan sinopsis perkara gugatan cerai antara penggugat Asila Putri Timur dan tergugat Jody Saputra. Di balik pernikahan yang dilandasi kasih cinta dengan sumpah sehidup semati selama 20 tahun dan dikaruniai satu orang putri bernama Nadila Putri Sila yang berusia 18 tahun. Penggugat telah mencurigai adanya bau-bau perselingkuhan antara tergugat dengan wanita lain, dilandasi dengan adanya kejanggalan dari sikap tergugat, yakni sering menginap di luar selama berhari-hari, melakukan transfer rutin dan secara diam-diam melakukan panggilan telepon yang tidak diketahui oleh tergugat. Dan secara diam-diam melakukan panggilan telepon yang tidak diketahui oleh penggugat. Tertanggal 15 September 2025, penggugat mempergoki tergugat memasuki hotel bersama dengan wanita lain. Penggugat bertanya kepada tergugat di tanggal 16 September 2025, tetapi tergugat malah marah dan memukuli penggugat. Setelah kejadian itu, pertengkaran mulai sering terjadi. Dan puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2025, tergugat kembali melakukan kekerasan berat yang mengakibatkan penggugat patah kaki, memar leher, dan luka jahit hitam di kepala penggugat. Penggugat mengajukan cerai karena khawatir akan keselamatan dirinya serta tidak lagi bisa percaya dengan tergugat dan mengingat kondisi psikis anaknya. Permintaan penggugat adalah disahkannya gugatan cerai, hak asuh anak yaitu Nadila Putri Sila jatuh kepadanya, serta permintaan biaya nafkah serta pendidikan anak mereka. Apakah pihak penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya? Demikian pula, apakah tergugat berserta kuasanya dapat menyampaikan sanggahan untuk membantah dalil penggugat? Dan bagaimanakah keputusan majelis hakim dalam perkara ini? Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 November 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara perdata agama dengan nomor register 005-PDTG-2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya persidangan, kepada para hadirin diharapkan untuk bersikap tertib dan tidak mengaktifkan alat komunikasi atau sejenisnya. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah majelis hakim mengamati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan sebagai ruang sidang pada siang hari ini. Agar sidang ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang perkara perdata agama dengan nomor register 025-PDTG-2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan agenda pembacaan gugatan antara Asila Putri Timur sebagai penggugat dan Jody Saputra sebagai tergugat, Senin 7 November 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hakim anggota siap sidang hari ini?
Siap yang mulia. Panitia siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Dengan mengucapkan bismillah, sidang ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada persidangan kali ini? Terima kasih yang mulia dan terhormat. Saya Asila Putri Timur sebagai penggugat didampingi oleh kuasa hukum saya. Terima kasih yang mulia. Saya Farasani Hak selaku kuasa hukum dari penggugat. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya ingin mengecek identitas dari pihak penggugat. Silakan pihak penggugat bisa menunjukkan kartu identitasnya. Nama saudari, Asila Putri Timur yang mulia. tempat tanggal lahir, Bandar Lampung 10 Desember 1940 yang mulia. alamat saudari, Jalan Kepuukan nomor 8 RT 001 RW 005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang mulia. pekerjaan saudari, Pengusaha yang mulia. keyakinan saudari, Islam yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum dari pihak penggugat silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara dan BAP saudari serta salinannya. Baik, dari pihak tergugat silakan maju ke depan mengecek ke arah. Baik, silakan kembali ke depan. Kemudian dari pihak tergugat siapa saja yang hadir pada persidangan kali ini? Terima kasih yang mulia, saya Juni Saputra Binusat sebagai tergugat didampingi oleh kuasa hukum saya. Terima kasih yang mulia. Saya Ikan Maharani dan Mawi SHMH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Sebelum sidang saya lanjutkan, saya ingin mengecek identitas dari pihak tergugat. Silakan pihak tergugat bisa menunjukkan kartu identitasnya. Silakan sesuai dengan kartu identitas saudara ya. Nama saudara, Juni Saputra Binusat yang mulia. tempat tanggal lahir, Bandar Lampung 29 November 1978. alamat saudara, Saya di Bandar Lampung. pekerjaan saudara, Pengusaha. keyakinan saudara. Saya beragama Islam. Baik, silakan kembali ke tempat saudara tergugat. Baik, saudara kuasa hukum dari pihak tergugat silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara dan BAP saudara. Izin yang mulia. Dari pihak penggugat silakan maju ke depan untuk mengecek keabsahan surat kuasa. Baik, dari pihak-pihak apakah sudah siap mengikuti persidangan? Pihak penggugat, Siap yang mulia. pihak tergugat. Siap yang mulia. Baik, terima kasih. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka dari itu majelis hakim menawarkan proses mediasi selama 40 hari kepada dua belah pihak. Adapun mediator yang dipilih sesuai dengan yang telah terdaftar di pengadilan. Apabila saudara tidak memilih salah satu dari nama yang terdaftar, maka saudara dapat memilih mediator lain yang telah memiliki sertifikat secara resmi. Dengan demikian, silakan kepada para pihak untuk memilih. Bagaimana pihak menggugat? Untuk mediatornya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis
Bagaimana pihak tergugat? Untuk mediator juga kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia. Baik. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menyatakan bahwa mediator dalam perkara perceraian Asila Putri Timur sebagai penggugat dan Jody Saputra sebagai tergugat adalah Dina Alia SHMH yang sudah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Dengan demikian, sidang akan ditunda 7 hari ke depan sampai proses mediasi selesai dan hakim mediator memberikan laporan hasil mediasi. Panitia 7 hari ke depan itu tanggal berapa ya? Hari Senin tanggal 14 November 2025 yang mulia. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Senin 14 November 2025. Apakah pihak penggugat dan tergugat bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baiklah, dengan ini maka sidang menyatakan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudari penggugat Asila Putri Timur, saudara tergugat Jody Saputra, dan juga para penasihat hukum para pihak. Terima kasih sudah hadir pada jadwal mediasi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya Dina Alia selaku moderator dalam mediasi ini menyampaikan bahwa proses mediasi ini merupakan bagian dari tahapan wajib berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Seluruh pembicaraan yang terjadi di sini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tujuan kita hari ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencoba menemukan titik temu yang paling mungkin bagi kedua belah pihak. Saya ingin memastikan bahwa saudari penggugat dan saudara tergugat sudah memahami dan bersedia pada ketentuan dasar mediasi ini. Sudah Bu Mediator. Kami siap Bu Mediator. Sudah Bu Mediator. Iya Bu Mediator, kami siap mengikuti proses mediasi. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Sebelum saya meminta saudari penggugat Asila Putri Timur menyampaikan penjelasan, izinkan saya merangkum secara singkat isi gugatan yang telah saya baca dari berkas. Saudari penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal 2025 ini. Terdapat peristiwa yang saudara yakini sebagai perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh penggugat. Karena kondisi tersebut, saudari berkesimpulan bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Apakah ringkasan saya sudah sesuai dengan saudari penggugat maksudkan? Iya benar Bu Mediator. Kami mengonfirmasi bahwa berita gugatan sudah tepat dilaksanakan. Tidak semuanya benar seperti itu Bu Mediator. Di sini klien kami ingin memberikan klarifikasi terkait beberapa poin Bu Mediator. Baik, saya persilahkan saudari penggugat untuk menjelaskan lebih lengkap mengenai apa yang saudari rasakan dan harapkan. Silahkan bercerita dengan tenang, kami mendengarkan. Terima kasih Bu Mediator. Kami menikah sudah 20 tahun sejak 7 Agustus 2005. Kami dikaruniai anak, satu anak perempuan bernama Nadila Putri Sila. Beberapa bulan ini suami saya berubah drastis. Beliau sering menginap di luar dengan berbagai alasan. Saya menemukan catatan transfer rutin ke rekening yang sama. Saya tanya dengan baik-baik, tetapi malah saya dimarahin. Sampai akhirnya pada tanggal 15 September 2025, sekitar pukul 12 siang, saya melihat sendiri suami saya memasuki hotel bersama seorang wanita. Hati saya hancur Bu. Saya sudah bertahan selama ini demi keluarga. Keesokan harinya pada tanggal 16 September pukul 10 pagi, saya coba berbicara baik-baik tentang apa yang saya lihat. Tetapi beliau marah besar, merasa tersinggung karena saya ikuti dan periksa rekeningnya. Dan beliau memukul saya Bu. Setelah itu rumah tangga kami makin kacau. Perkara terus terjadi. Saya sudah berusaha berbagai cara untuk mempertahankan pernikahan ini. Tetapi pada tanggal 25 Oktober 2025 sekitar pukul 10 malam, beliau memukul saya lagi. Kali ini lebih parah. Saya takut Bu Mediator, takut akan keselamatan saya dan anak saya. Saya khawatir kekerasan ini akan terus berulang dan semakin parah. Karena ini saya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini. Bu Mediator, kami ingin menegaskan bahwa klien kami telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Keselamatan klien kami dan anak mereka adalah prioritas utama kami. Terima kasih saudari penggugat.
Sekarang saya persilahkan saudara tergugat menyampaikan tanggapan. Silakan sampaikan perlahan saja. Baik, Bu Mediator, saya akui karena memukul istri saya dan saya sangat menyesal akan hal itu. Tapi saya merasa istri saya tidak pernah percaya pada saya. Dia sering memeriksa HP saya, rekening mutakhir saya, bahkan mengikuti saya kemana-mana, Bu. Ini membuat saya merasa tidak dihormati dan akhirnya saya emosinya meledak, Bu. Soal perempuan yang di hotel itu, dia adalah rekan bisnis saya. Kami bertemu untuk membahas pengembangan kafe saya. Saya akui caranya kurang tepat. Seharusnya tidak di hotel, tapi bukan seperti yang istri saya pikirkan. Transfer yang istri saya curigai itu adalah untuk modal usaha dan bayar supplier, bukan untuk wanita lain, Bu. Saya masih sayang sama keluarga saya, Bu. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami, Bu. Tim mediator, klien kami mengakui kesalahannya melakukan kekerasan yang tidak disengaja dan bermasalah. Baik, terima kasih atas keterbukaan kedua belah pihak. Saya menghargai kedua pihak yang sudah menyampaikan penjelasannya dengan terbuka. Sekarang saya ingin memastikan beberapa hal penting. Bapak Joni, Bapak mengakui telah melakukan kekerasan fisik pada tanggal 16 September dan 25 Oktober 2025. Apakah ini benar? Ya, Bu, saya menyesal, Bu. Kekerasan pada tanggal 25 Oktober mengakibatkan patah tulang kaki, memar di leher dan luka jahitan di kepala. Ini adalah kekerasan berat yang membahayakan nyawa. Apakah Bapak menyadari dampak dari tindakan Bapak? Iya, Bu, saya menyadari. Tapi saya tidak pernah bermaksud separah itu, Bu. Bu mediator, klien kami sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berubah. Bapak Juni, bisakah Bapak menjamin 100% bahwa kekerasan tidak akan terulang? Saya akan berusaha, Bu. Tapi jujur saya tidak bisa menjamin itu 100%. Bu Mediator, jawaban tergugat sudah sangat jelas. Tidak ada jaminan keselamatan untuk klien kami. Bagaimana kami bisa mempercayakan klien kami kembali ke rumah tangga yang tidak aman? Ini bukan hanya soal emosi sesaat, tapi pola kekerasan yang berbahaya. Klien kami hidup dalam ketakutan setiap hari. Bu mediator, dengan segala hormat, klien kami telah mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan. Kami yakin dengan konseling dan komitmen yang kuat, rumah tangga ini bisa diselamatkan. Ibu Asila, dengan kondisi seperti ini dan tanpa jaminan keselamatan yang pasti, apakah Ibu masih melihat kemungkinan untuk rukun kembali? Tidak, Ibu Mediator, saya sudah sangat takut. Saya tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali mendengar suara pintu atau langkah kaki, saya ketakutan. Saya tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Klien kami sudah sangat jelas menyatakan keinginannya untuk bercerai. Kami mohon mediasi ini tidak memaksa klien kami untuk kembali ke situasi yang membahayakan. Baik, setelah berunding yang cukup panjang, saya harus menyampaikan dengan berat hati bahwa tidak ada titik temu untuk rukun kembali. Penggugat sudah sangat yakin dengan keputusannya untuk bercerai karena faktor kekerasan dan kekhawatiran akan keselamatan diri serta anak. Tergugat meskipun ingin mempertahankan pernikahan, tidak dapat memberikan jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang. Dalam kondisi seperti ini, secara objektif saya menilai bahwa rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu disepakati terkait kepentingan anak. Pertama, masalah hak asuh anak. Kedua, nafkah anak untuk pendidikan dan kebutuhan hidup. Tiga, hak kunjungan. Apakah kedua belah pihak bersedia membahas hal-hal ini? Saya bersedia membahas demi kepentingan. Saya juga bersedia, Bu. Yang terpenting saya bisa tetap bertemu dengan anak saya. Baik, namun mengingat kompleksitas persoalan ini dan tidak adanya titik temu untuk rukun, saya rasa akan lebih baik jika hal-hal teknis terkait anak dan juga pembagian harta. Karena saya catat Bapak Joni memiliki usaha kafe dan perkebunan jati seluas 5 hektar. Dibahas dalam persidangan resmi di hadapan majelis hakim yang akan memberikan keputusan yang lebih mengikat secara hukum. Kami setuju, Bu. Akan lebih baik jika semua diputuskan di persidangan demi pertimbangan hukum yang komprehensif. Baiklah, apabila itu yang diinginkan, maka klien kami setuju untuk lanjut ke tahap persidangan. Baik, terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan semua pihak dalam mediasi ini. Berdasarkan seluruh proses mediasi yang telah berlangsung hari ini, saya sebagai mediator menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali.
Tidak ada titik temu untuk mempertahankan perkawinan ini, terutama karena adanya kekerasan fisik yang serius dan berulang. Tidak ada jaminan keselamatan bagi penggugat. Penggugat sudah tidak memiliki kepercayaan dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan. Terjadi trauma psikologis yang mendalam pada penggugat. Saya akan membuat laporan mediasi ini yang menyatakan bahwa mediasi ini tidak berhasil dan menyerahkan perkara ini kembali kepada majelis hakim untuk dilanjut ke tahap persidangan. Saya berharap apapun keputusan yang diambil nanti akan membawa kebaikan, terutama untuk putri bapak dan ibu. Demikian mediasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 025/PDTG/2025 Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang perkara gugatan cerai antara Asila Putri Timur sebagai penggugat dan Jody Saputra sebagai tergugat, Senin 14 November 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah penyampaian hasil mediasi dan berdasarkan hasil laporan dari mediator Hakim Dina Alia SHMH bahwa tidak tercapai kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya mediasi. Pada pihak penggugat, apakah benar tidak tercapai kesepakatan dalam upaya mediasi? Benar, Yang Mulia. Pada pihak tergugat, apakah benar tidak tercapai kesepakatan dalam upaya mediasi? Benar, Yang Mulia. Kami dari pihak tergugat dan penggugat telah melakukan upaya mediasi namun tidak mencapai titik terang, Yang Mulia. Karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak pada upaya mediasi, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Silakan. Pada pihak tergugat dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan gugatan yang dibacakan oleh pihak penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Gugatan dengan nomor register perkara 025/PDTG/X/2025/PATJK. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2005 dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 0708-CS-K-2005-PATJK. 2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga. 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Teguh Umar nomor 8 RT 001 RW 005 Kelurahan Surabaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung. 4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Nadila Putri Sila, perempuan, lahir pada tanggal 3 Januari 2007. 5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung selama 20 tahun. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan September 2025 sampai dengan saat ini. 6. Bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2025 yang menyebabkan tidak tahannya penggugat atas kelakuan tergugat dan mengajukan gugatan karena ketakutan penggugat terhadap tergugat jika kekerasan berulang kembali. 7. Bahwa selama 1 tahun terakhir tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat karena merasa tersinggung akibat perbuatan yang selalu curiga. 8. Bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi penggugat telah coba bermusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. 9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk satu rumah tangga sehingga lebih baik diputus dengan perceraian. 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. 11. Permohonan hak asuh atas putrinya Nadila Putri Sila 18 tahun untuk jatuh kepada penggugat dengan permohonan biaya nafkah untuk biaya pendidikan putrinya. 12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian
penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya, memberikan putusan yang amannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan gugatan perceraian tergugat terhadap penggugat Asila Putri Timur binti Ahmad. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Jadi saya cukup. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda sudah jelas dengan gugatan yang telah dibacakan oleh pihak tergugat? Jelas yang mulia. Baik. Setelah mendengar pembacaan surat gugatan tadi untuk pihak tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban surat dari gugatan? Siap yang mulia, karena kami sudah menerima gugatan ini 1 minggu yang lalu, maka dari itu kami akan membacakan jawaban dari gugatan pada hari ini juga yang mulia. Baik. Silakan para pihak tergugat dimohon untuk mendengarkan dan perhatikan jawaban yang dibacakan oleh pihak tergugat. Izin yang mulia. Izin, saya Intan Marani Darmawi SHMH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat Bapak Joni Saputra bin Hussein. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Yang pertama, kami mengakui adanya perkawinan yang sah antara tergugat dengan penggugat yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama Bandar Lampung. Yang kedua, setelah menikah, kedua belah pihak tinggal bersama secara harmonis di alamat yang telah disebutkan. Yang ketiga, kami menolak tuduhan perselingkuhan yang diarahkan kepada tergugat. Keterangan tersebut keliru karena ketika tergugat pergi bersama pihak lain itu semata untuk bersosialisasi, bukan dengan maksud berselingkuh. Yang keempat, mengenai tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, kami tegaskan bahwa kekerasan tidak dilakukan secara sepihak oleh tergugat. Bila memang terjadi, itu merupakan reaksi emosional karena provokasi dari penggugat yang kadang terlebih dahulu melakukan tindakan agresif. Yang kelima, tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik secara sengaja, tetapi hanya berusaha memberikan peringatan karena merasa tidak dihargai atas sikap curiga yang terus-menerus dari penggugat. Dan yang keenam, upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun belum membuahkan solusi atau jalan tengah. Maka dari itu, kami mengajukan eksepsi, yaitu yang pertama, memohon kepada majelis hakim untuk menerima jawaban dan eksepsi kami secara seluruhnya. Yang kedua, menolak sebagian dan seluruh gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Yang ketiga, apabila majelis berpendapat berbeda, kami berharap putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban dan eksepsi kami. Kami mohon pertimbangan yang mulia agar perkara ini dapat diputus secara bijaksana. Terima kasih yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda sudah jelas dengan jawaban yang telah dibacakan oleh pihak tergugat? Jelas yang mulia. Baik, pihak penggugat apakah sudah siap dengan replik sebagai jawaban dari pihak tergugat? Terima kasih, kami akan menanggapi jawaban dari tergugat yang mulia. Apakah sudah siap dalam persidangan hari kali ini? Untuk persidangan hari ini belum yang mulia. Berapa lama saudara perlukan untuk menyiapkan jawaban tersebut? 7 hari yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu 7 hari yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Saya harapkan pihak tergugat juga bisa menyiapkan duplik sebagai jawaban replik pada waktu yang sama. Bagaimana pihak tergugat? Siap yang mulia. Baiklah, karena antara pihak sudah sepakat, dengan demikian sidang akan ditunda 7 hari ke depan. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 21 November 2025 yang mulia, hari Senin. Baik, sidang akan dilanjutkan pada Senin tanggal 21 November 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan replik dan duplik, dan kepada kedua belah pihak majelis hakim peringatkan untuk hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah bagi kedua belah pihak. Baiklah, dengan ini sidang ditunda.